2.000 keluar 5.000 untuk Allah sayang. Benar kan Pak? Maka Bapak kalau ingin membangunkan anaknya, jangan bangun nak, tidak akan bangun. Ayah saya punya anak 10, Masya Allah. Kalau bangunin anaknya, bawa air, bangun, disiram dengan air supaya setan itu pergi. Coba kalau dibangunin dengan air, tapi yang bangun nak, ya karena yang bicara bukan dia, yang bicara setan, tapi pakai mulutnya dia. Maka siramlah yang lain. Lihatlah di Masjidil Haram, kalau banyak jamaah yang tidur, polisi itu kalau bangunin jamaah dengan air, atau bawa itu, di sini air, di sini presto. Cepat bangun ya. Karena saya dulu suka tidur dalam Masjidil Haram. Di waktu saya masih muda, sampai sekarang masih muda. Di masa saya masih menuntut ilmu di sana, saya itu datang ke Masjidil Haram tidur terus. Tidak pernah saya pegang kitab baca, tidak pernah. Anak yang paling bandel di antara anak-anak ayah saya itu saya. Tapi saya selalu didoakan orang tua. Kenapa? Beda anak yang bandel sama anak yang tidak bandel. Siapa yang sering dapat doa? Benar kan? Maka kalau ada anak bandel, bapak jangan, oh saya capek soalnya. Jangan gitu bang. Selalu doakanlah dia. Allah itu sayang sama dia. Kalau bapak dengar sejarah Ustaz Abdul Somad, macam mana? Bandel beliau. Benar kan? Saya juga bandel. Sering saya keluar, tidak sholat subuh berjamaah, tidak mau ikut kajian, itu saya dulu. Lalu apa kata ayah saya? Ya Allah, bukakanlah hatinya dia. Ya Allah, ya Allah. Ibu saya, doa ibu terhadap anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka bapak ibu kalau lagi emosi terhadap anaknya, jangan dipanggil setan. Kalau anaknya cerdas, kalau saya setan berarti bapak iblis. Ketika emosi jangan panggil kayak itu, panggillah dia. Sini wali kota, sini ustaz. Karena bala itu akan turun kepada dia tergantung dari kata-kata kita. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Padahal itu bukan doa, tapi kata-kata itu bisa menjadi doa. Makanya banyak anak-anak ibu yang menjadi setan. Karena panggilannya gitu, benar ya? Coba kalau dipanggil, sini IPR, sini Ustaz, sini Kiai, panggillah dengan kata-kata itu. Mana tahu bisa jadi doa. Oke ibu, apalagi ibu-ibu, tolong dijaga lidahnya, jangan macam-macam. Kalau bapak-bapak itu relax. Ada uang jajan, mau? Kalau tidak ada, ambillah dari mamanya. Simpel sekali kalau laki-laki, Masya Allah. Benar kan Pak? Alhamdulillah. Lalu kemudian kata Nabi, man shalla subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian berzikir kepada, sampai kapan kita itu berzikir kepada Allah? Hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit ngapain? Thumma shalla raka'ataini sunnatal isyraq. Salatnya namanya isyraq, waktunya namanya syuruk. Salatnya namanya, waktunya namanya. Oke, man shalla subha fi jamaah, sunnah salat subuh berjamaah. Setelah itu thumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah sendirian, nunggu matahari, belum tentu bisa sholat sunat isyraq. Benar kan?
Karena kita itu akan ngantuk nanti. Maka keindahan berjamaah ini. Thumma qala yadhkurullah itu boleh dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga dengan astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala nanti minta tolong ibu balik ke rumah sambil masak, sambil cicip baca sholawat, baca zikir supaya makanannya itu enak meskipun agak-agak asin. Demi Allah enak. Hati bapak itu akan menjadi tenang. Benar kan Pak? Bersolawat, jangan nyanyi. Pagi-pagi kan? Janganlah. Berzikirlah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dengarilah syarat-syaratnya. Syarat untuk sholat sunat isyraq ini, tidak boleh sholat berjamaah lalu keluar dari rumah lalu sholat di rumah sholat sunat isyraq. Tidak boleh. Lihatlah, dengarilah hadisnya. Itu syarat-syarat untuk sholat sunat isyraq. Siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah berzikir kepada, kalau kita berzikir kepada Allah sendirian belum tentu bisa sholat sunat isyraq karena waktunya masih panjang, pasti kita itu akan ngantuk. Lalu gimana caranya supaya bisa sholat sunat isyraq? Bikin pengajian seperti ini. Thumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Setelah berzikir kepada Allah sampai kapan? Sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit baru sholat sunat isyraq. Ini syarat-syarat sholat sunat isyraq. Lalu kemudian sholat sunat isyraq itu boleh masing-masing, boleh berjamaah. Tapi kapan sholat berjamaah? Kalau engkau menjadi ibu guru atau bapak ustaz lalu ingin ngajar kepada anak-anak TK, baru boleh berjamaah. Maka kalau ada ustaz mengatakan tidak boleh berjamaah, terus itu macam mana? Faham? Ini boleh, maka itu boleh sholat berjamaah, tapi jangan sering-sering sholat berjamaahnya. Untuk ngajar boleh. Paham insyaallah. Lalu kemudian pertanyaan saya sekarang, dari mana kita tahu bahwa waktu sholat sunat isyraq ini sudah tiba atau belum? Gimana caranya kita tahu bahwa waktu syuruk sudah tiba atau belum? Anggaplah tidak ada jam. Engkau di dalam hutan atau engkau di kampung. Matahari sudah terbit. Tepat di atas. Kalau di kampung itu ada suara itu Pak. Burung yang bunyi kan. Di Makkah tidak ada burung itu. Iya, harus gitu memang. Untuk mempelajari sesuatu harus gitu. Tidak ada jam, matahari sudah terbit. Tapi saya nggak tahu kapan waktunya ini. Apakah sudah masuk atau belum? Ini pertanyaannya. Kalau ada yang mengatakan ada burung ini, oh
Baca Allahumma hdina fiman hadait, ada laknat-laknat. Allahumma al'an bani Ra'il wal'an bani Bakwan wal'an bani Usayyah. Ada laknat-laknatnya. Itu namanya qunut nazil. Ada namanya qunut witir. Nah, yang menjadi masalah apa? Qunut subuh, benar kan? Sekarang saya kasih penjelasan. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, siapa aja yang sholat subuhnya ada qunut, dua mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi sama mazhab Hambali tidak pakai. Pertanyaan saya, langsung Bapak gini ya. Oke? Supaya cepat paham, serius. Siapa aja yang sholat subuh berqunut? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Kalau Hanafi dengan Hambali tidak pakai. Hanafi paling tua, paling muda Hambali. Oke? Hanafi paling muda siapa? Begitulah kami diajarkan oleh guru kita. Nah, Hanafi, Hambali. Siapa yang di tengah? Maliki dengan Syafi'i. Imam Syafi'i itu qunutnya setelah bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sholat sendiri maka 5 yang dibaca jahar, sisanya sir. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika wasrif 'anna syarra ma qadait. Setelah itu dibacakan sir. Kenapa? Karena di sini isinya pujian. Karena di sini isinya pujian. Fa innahu la yudhillu man walayta wa la ya'izzu man 'alaita tabaraka rabbana wa ta'ala. Itu kalau sholatnya sir. Tapi kalau sholatnya jahar menjadi imam itu harus disebutkan semua dengan suara jahar. Jangan Allahumma hdina fiman. Sekarang kesalahan imam gitu. 5 ini jahar, lalu ini sir. Itu salah. Oke Pak. Kapan sir? Kapan ini sirnya? Kalau sholat sir. Tapi kalau menjadi imam harus dibacakan secara sempurna semua, supaya makmum itu tahu. Itu kalau mazhab Syafi'i dibacakan qunutnya setelah bangun dan ruku. Kalau mazhab Maliki qunutnya sebelum ruku. Qul huwallahu ahad. Jangan qul, masa qul subuh. Bapak kalau jadi imam jangan qul lah. Kasih kesempatan bagi orang yang dari rumah. Bukan nggak boleh, enggak. Kenapa? Kami disunnahkan oleh Nabi, Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau sholat subuh rakaatnya agak panjang di pertama dan di kedua agak pendek sedikit, tapi jangan terlalu pendek. Ini apa artinya? Jangan itulah. Kasih kesempatan bagi anak-anak muda sehingga bisa datang ke sini. Dan saya minta tolong kepada DKM masjid yang ada di sini, ketika sholat jahar minta tolong suaranya harus di dalam dan di luar. Jangan di dalam doang. Kenapa? Yang di dalam bisa khusyuk, yang di luar bisa cepat datang. Lihatlah di Masjidil Haram, suaranya gelegar di dalam dan di luar. Sebab kami sebagai anak muda tertarik dengan suara imam yang suaranya merdu. Tanyalah kepada anak-anak muda, mereka itu tidak tertarik siapa yang di sini, enggak. Mereka itu tertarik dengan suara siapa yang menjadi imam di situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu merdu kan? Orang tertarik enggak? Pantesan ketika saya selesai sholat, saya dengar banyak orang yang nangis. Entah dia nangis karena khusyuk, entah dia nangis karena lapar. Saya mau bertanya, tapi Bapak jujur ya. Ketika saya sholat subuh di sini, menurut Bapak itu panjang nggak? Hah? Panjang. Karena di situ pendek semua.
Ini bukan panjang ini. Pendek. Ini nggak panjang Bang. Ini setengah halaman. Belum tentu ini panjang. Kalau ini Tua ya. saking khusyuknya. Sholat subuh itu rakaat yang pertama harus sepanjangnya surat Wasyamsi atau sepanjangnya surat Wal-Laili idza yaghsha atau sepanjangnya surat Sabbihisma rabbikal a'la, sepanjangnya itu. Yang kedua sepanjangnya surat Ad-Duha. Saya baca itu setengah halaman, tapi saya main dengan suara ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Kami tidak paham bahasa Arab, tidak ngerti, tapi dengan suara ini kami enak soalnya, benar kan? Meskipun dia baca satu halaman, dia telah di Masjidil Haram, baca itu sebenarnya Pak, tapi karena suaranya indah, maka coba kalau imam sudah pendek. Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan ada batunya. Maaf jangan disinggung. Enggak enak didengari. Maka saya minta tolong ketika sholat subuh, maghrib, isya, suara itu harus di dalam dan di luar. Mana tahu itu Pak, bayangkan kalau ada anak-anak muda datang lalu dia, bayangkan pahalanya itu mengalir ke Bapak. Makanya pakai dalam dan di luar, apalagi mikrofon di sini. Enak sekali ya. Beda dengan mikrofon di masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang masuk ke dalam mulut saya. Tapi ini Masya Allah, ini menunjukkan bahwa ini asli. Masya Allah, tidak banyak bergerak. Lalu kemudian yang pertama kunut subuh. Siapa yang tidak subuh Pak? Pusing kan? Siapa yang tidak subuh Pak? Yang tidak subuh. Yang tidak subuh siapa? Hanafi dengan ham. Yang pakai kunut siapa? Yang tidak subuh Hanafi, Hambali. Yang subuh, yang kunut Maliki, Syafi'i. Jangan dibalik-balik. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, jangan jawab Pak, nanti saya tenang aja. Siapa yang tidak kunut? Ada? Susah kan? Siapa yang tidak kunut? Hanafi, Hambali. Ya Allah, sabar ya Allah. Hanafi, Hambali. Siapa yang kunut? Maliki, Syafi'i. Boleh bertanya lagi? Ibu jangan jawab. Jadi pakai masker kan? Kelihatan mereka hafal. Tapi kalau dibuka, siapa yang tidak pakai kunut? Hanafi, Hambali. Siapa yang pakai kunut? Maliki. Siapa yang tidak pakai kunut? Pakai gitu Ibu. Nah, sudah cepat paham. Hanafi. Siapa Hanafi imam paling muda? Nah, di antara dua-duanya siapa? Maliki, Syafi'i. Bisa cepat paham? Sekarang letak masalahnya di mana? Letak masalahnya di sini. Syafi'i itu pakai berkunut, Maliki pakai kunut, Imam Hambali sama Imam Hanafi itu tidak berkunut. Tapi bukan selama-lamanya tidak berkunut. No, jangan salah paham. Itu di situ letak masalahnya. Kalau semua jamaah
Di sini mayoritas Syafi'i kan? Kami pakai Syafi'i. Kalau datang ke Masjidil Haram, imamnya Hambali, benar kan? Lalu dia tidak pakai kunut. Sudah salah kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kita itu harus sujud sahwi? Tidak. Tidak, karena yang akan menanggung sholatnya kita siapa? Imam. Imam. Faham? Paham. Kenapa giliran imamnya kita Syafi'i, lalu makmumnya Hambali, lalu dia itu tidak mau mengaminkan doa ini? Kenapa? Sedangkan imam ini yang akan menanggung dosa kita, yang akan menanggung sholatnya kita. Letak masalahnya di sini. Banyak orang yang faham salah. Imamnya Allahumma hdina fi man hadait, dia gini. Wa'afina fi man afait, dia gini. Kenapa? Imam itu sebagai penanggung jawaban kita. Kalau dia ruku, kita ruku. Kalau dia sujud, kita sujud. Kalau dia salam, kita salam. Benar kan? Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza qala al-imamu faqadaka." Bila imamnya engkau ini berkunut, saya kembali. Imamnya Syafi'i, idza qala al-imam, kalau dia berkunut, semua mengaminkan, harus berkunut. Lihatlah di Masjidil Haram, banyak mazhab, banyak negara, benar kan? Pernahkah kita itu berkelahi gara-gara ini? Kalau ada ustaz mengatakan di Makkah itu tidak pakai berkunut, pertanyaan saya, Bapak datang umroh pakai berapa hari? 11 hari. Itu pun sama perjalanan 9 hari. Lalu mengatakan di Makkah itu tidak berkunut. Kata siapa? Saya lahir di Makkah, belajar di Makkah 25 tahun saya di Makkah sampai sekarang. Alhamdulillah bolak-balik Makkah. Semoga Bapak insya Allah bolak-balik juga. Kapan mereka itu berkunut? Kalau ada ujian. Ujian apa? Ujian dari Allah. Tidak turun hujan, atau minyak harga minyak naik, harga bensin naik, mereka itu berkunut. Setelah berkunut mereka baca Allahumma adfa'anna al-ghala wal-waba wal-riba wal-zalazil wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan. Maka jangan mengatakan tidak ada kunut di Makkah. No, di Makkah itu ada kunutnya, cuma jarang. Bukan artinya selama-lamanya tidak ada. Jangan disangka mazhab Hanafi dengan Hambali tidak ada kunutnya selama-lamanya. Ada, cuman jarang. Oke? Paham? Kalau imamnya berkunut, maka kita itu harus ikut Kalau dia tidak berkunut, maka kita tidak usah Yang penting jangan berkelahi. Paham insyaallah? Kasih pemahaman kepada bapak-bapak yang itu, jangan gitulah Pak, tidak boleh sama sekali. Kalau engkau mengatakan tidak ada di zaman Nabi, kata siapa? Tunjukkanlah kepada saya. Mau kaji sama saya hadis, saya siap. Yang artinya di dalam hadis itu tsumma tarakahu, itu artinya bahwa Nabi meninggalkan laknat-laknatnya, bukan meninggalkan kunutnya. Kalau kita berguru untuk menuntut ilmu, pasti kita faham. Tapi kalau kita menerjemahkan dengan logika kita nggak akan faham. Banyak orang Arab sampai sekarang bacaannya nggak lancar. Padahal dia orang Arab asli. Kenapa nggak lancar bacaannya? Karena tidak berguru. Orang yang berguru itu bacaannya pasti kayak gini. Alif Lam Mim. Itu bacaan orang berguru. Bacaan orang yang tidak berguru. Padahal hurufnya sama, tapi karena dia tidak mau berguru, Alama. Benar kan? Bedanya di mana? Berguru.
Maka siapa yang mau berkunut, berkunutlah. Siapa yang tidak berkunut, tidak apa-apa. Lihatlah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak pernah kita itu berkelahi. Semua mazhab ada, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, itu semua ada. Banyak dari Asia Tenggara, dari Afrika itu banyak, tapi tidak pernah berkelahi. Yang pertama kunut subuh, yang kedua kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa artinya? Isinya laknat. Kalau ada orang mengatakan Nabi itu enggak pernah berkunut, Nabi berkunut. Lalu kalau ada yang orang mengatakan tapi Nabi meninggalkan kunutnya, bukan kunutnya, laknatnya yang ditinggalkan. Allahumma la'an bani Israil itu ditinggalkan oleh Nabi. Lalu kemudian ada kunut witir. Kunut witir juga kadang-kadang ada masalah. Kapan letak masalahnya? Ada yang mengatakan kunut witir itu boleh 2 kali dalam sehari. Itu tidak boleh. La witrani, kata Nabi, la witrani, tidak boleh witir dalam semalam atau dalam sehari. Fi lailatin wahidah, tidak boleh witir dalam sehari 2 witir, tidak boleh 2 witir dalam semalam. Maka kalau ingin sholat witir setelah sholat isya langsung boleh. Kalau ingin sholat witir nanti jam 3, jam 2, jam 1 boleh. Semua boleh. Paling enak setelah sholat isya langsung witir supaya selamat. Mana tahu di sini nggak bangunnya telat, langsung tahu ini jadi sekali. Itu paling enak, tapi paling afdol jam 3 malam, jam 2, jam 1. Kenapa waktu paling afdol itu akhir-akhir malam? Karena Allah itu turun ke bumi ini, lalu Allah melihat siapa hamba-hambanya yang bangun di tengah malam. Waktu paling enak sholat witir kapan? Waktu paling afdal kapan? Beda ya. Ada waktu paling enak supaya selamat, ada waktu paling afdal. Semua sama insya Allah. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Sudah masuk waktu sholat, sudah diserahkan? Kalau sebentar. Sholat witirnya setelah sholat malam kan? Kalau sholat witirnya setelah sholat tahajud, bolehkah? Boleh, tapi tidak boleh witir dalam sehari. Intinya gimana maksudnya? Setelah sholat isya saya witir, bangunlah jam saya 3, lalu saya sholat tahajud. Apakah boleh witir lagi? Tidak boleh. Oke, ambillah satu di antara mereka. Mau isya, ambillah. Mau malam, ambillah. Dan penting jangan 2 kali. Oke Pak? Karena kenapa tidak boleh? Karena itu sebagai penutupan. Penutup maka itu. Boleh. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar insya Allah. Mudah-mudahan cepat terbang. Garuda ya? Langsung aja Pak. Sekarang saya mau tutup acara ini. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang lain. Kalau memang benar semua berarti itu dari Allah Subhanahu. Demi Allah Pak, saya ini enggak pernah saya mikir apa yang saya sampaikan, enggak pernah. Tapi itu pertolongan dari Allah. Maka Bapak mau kerja, mau ceramah, mau menghadapi siapapun, bacalah sholawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lancarkanlah ya Allah. Allahumma, siapapun yang punya kesulitan, kesusahan, apapun yang kau hadap, kalau baca sholawat Nabi, hati itu menjadi tenang. Benar kan? Maka enak cara menyampaikannya, pelan-pelan, cepat faham, dan tidak ada yang agak-agak ngantuk. Tidak ada, alhamdulillah. Benar kan Pak? Masya Allah. Sebelum saya tutup acara ini, apakah ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Bentar. Sujud tilawah, Ustadz, kalau tiap Jumat itu sunnahkah atau
Masya Allah, cerdas sekali. Mudah-mudahan anaknya antum bisa menjadi seperti Ustaz Adi Hidayat. Amin juga. Harus dipasang. Sujud itu terbagi 3. Berapa? Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi. Sujud tilawah itu kapan? Ketika ada tanda sujud. Oke? Itu namanya sujud tilawah. Saya lagi sholat, terus saya baca surat As-Sajdah. Di situ ada tanda sajdah, benar kan? Saya harus sujud kan? Harus. Oke? Di luar sholat, saya lagi baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada tanda sujud. Apakah saya itu harus sujud? Ya harus, karena di situ sujud sahwi. Sujud tilawah. Sujud tilawah sama sujud sahwi itu harus dalam keadaan wudu. Tapi sujud syukur tidak usah. Bukan tidak usah sih, tidak apa-apa kalau dalam keadaan belum wudu. Buktinya di mana? Orang-orang yang main bola. Gol! Padahal dia pakai pendek, benar kan? Karena itu sujud syukur. Lalu apakah kami disunatkan setiap Jumat pagi itu harus membaca surat As-Sajdah? Iya. Di rakaat pertama surat As-Sajdah, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Apakah itu disunatkan oleh Nabi? Iya. Kalau tidak percaya, tulislah di Google. Seorang di dunia ini yang punya ilmu banyak, Google. Dan tidak ada orang yang mengatakan, oh ini bid'ah ini, Google ini bid'ah. Tidak pernah. Benar kan? Tulislah di situ. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, berarti pakai internet habis indah. Surah As-Sajdah, Yaumul Jumu'ah. Hal yusannu laha an tuqra'a Salatus Sajdah, Suratus Sajdah. Na'am sunnah, benar sunnah. Kaunuhu yubra'al bagaimana sunnah. Berarti setiap hari Jumat insyaallah, kalau saya diundang lagi di sini pas hari Jumat, insyaallah kalau saya jadi imam di sini, saya akan pegang kunci pintu ini. Kunci semua, lalu saya baca surat As-Sajdah. Insyaallah sampai tutup kamar ini. Lalu tahu rasa. Kadang panjang baru saja. Ya kan? Insyaallah surat As-Sajdah lebih panjang. Baru tahu rasa. Jangan tersinggung. Itu sunnah. Kenapa gitu diamalkan sunnah? Karena supaya kita itu tahu. Banyak orang sekarang yang sangka sunnah Nabi itu cuma jenggot, jubah. Dia sangka gitu. Harus ini sampai sini, jubahnya harus ini. Mereka itu berkelahi gara-gara celana, bukan gara-gara jubah. Harus ini, harus sampai sini, harus. Mereka itu berkelahi gara-gara ini. Terus yang enggak pakai celana, untung sini juga. Mereka itu berkelahi gara-gara celana. Jangan berkelahi, Pak. Mau dia pakai panjang sampai sini, mau dia pakai sampai sini, enggak apa-apa. Yang penting sholat. Yang penting tidak ada perasaan sombong. Ini yang pakai gini tidak suka melihat orang yang panjang. Melihat dia kayak melihat saya. Neraka kau. Jangan gitulah. Tidak boleh. Kalau orang yang gara-gara ini nanti yang pakai gini, untung itu tidak pakai. Alhamdulillah. Benar kan Pak? Tidak usah. Saya cuma, maaf ya, jangan tersinggung ya. Cuma di Indonesia yang ada ini. Di Mekah itu nggak pernah berkelahi gara-gara itu. Wallahi tidak pernah. Mau dia panjang, mau dia tidak panjang, tidak apa-apa. Yang penting dia sholat.
Kalau anggaplah ada bapak datang ke sini ini, lalu dia mengatakan, saya nggak mau ikut urusan kalian, saya itu nggak mau pakai celana, lalu dia sholat di sini, gimana? Alasannya dia itu nggak mau pakai celana gara-gara melihat kita itu berantem. Lebih bagus dia pakai celana lalu sholat apa tidak pakai celana lalu sholat. Paham? Mudah sekali agama ini. Maka mintalah dari Allah lapang dada. Saya kasih satu kata, tapi itu artinya dalam sekali. Fikih itu luas. Fikih itu luas. Hati kita yang sempit. Fikih itu luas. Hati kita yang sempit. Mau ilmunya engkau ini S1, S2, S3, tapi kalau hati sempit, tidak mau diterima pendapat. Benar kan? Benar. Nah, maka itulah. Ada pertanyaan lagi? Seperti biasa kan kalau di sholat subuh, menurut hukumnya kan nggak boleh sholat lain. Sholat subuh, Iya. sholat subuh kan tidak ada sholat lain, tidak boleh sholat lain, kecuali suruh maksud saya. Sekarang yang Ustaz tadi bilang boleh kita sholat kodaan subuh. Maksud saya pada orang tuh sekali ya, bapak ini sholat apa sih gitu? Ada pesan itu saya. Apa geser tempat? Apa di situ aja? Yang paham, alhamdulillah. Yang tidak paham, innalillah, akan muncul masalah. Benar kan? Benar. Kita itu nggak tahu. Maaf, tak usah bicara tentang sholat. Kita suka menilai orang dengan pakaian. Betapa banyak orang yang demi Allah, saya ini sendiri, saya melihat anak muda rambutnya gini, apa namanya? Lalu dia pakai headset, pakai anting, pakai mana? Itu di bandara. Saya sangka dia itu lagi mendengar lagu. Pas saya naik pesawat, ternyata dia duduk, tiba-tiba dia itu duduk di samping saya. Pas dia buka, ternyata Quran. Saya dapat dosa, padahal saya pakai ini. Karena salah sangka, apa yang terjadi? Tapi saya itu nggak tahu. Apakah dia dengar Quran dari tadi? Apakah karena duduk di samping saya baru itu? Itu bukan urusan saya. Itu urusannya dia sama. Maka buanglah perasaan sangka-sangka. Muncul masalah itu dari mana? Dari sangka. Benar kan? Ada orang sholat subuh. Setelah sholat subuh dia itu sholat qobliyah subuh qadha. Kalau saya sangka ini sholat apa ini? Saya dapat dosa. Benar kan? Maka biarkanlah aja. Apakah sebenarnya benarkah kata beliau? Benar memang tidak boleh sholat karena memang tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Benar kan? Tapi apakah haram? Apakah munkar? Tidak kan? Kalau dia sholat qobliyah apakah boleh? Boleh. Bukan haram, bukan makruh. Larangannya tidak. Kalau larangannya tidak keras, berarti bukan haram. Kalau larangannya kuat, berarti haram. Kalau larangannya tidak keras, berarti makruh. Sebenarnya memang kata beliau tidak boleh sholat setelah subuh, tapi dia itu mau sholat sunnah qabliyah. Apakah sholatnya di sini langsung? Jangan, agak-agak tinggi di sana. Kalau ada orang ikut-ikut urusan, Bapak sholat apa? Sholat sunnah qabliyah. Tidak boleh. Mana hadisnya? Bahwa melarang? Tidak ada. Maka kata ulama-ulama, bukan kata saya. Kata ulama-ulama Makkah, boleh sholat sunnah qabliyah qadha.
kalau engkau menjadi masbuk. Kenapa boleh? Karena waktunya masih subuh, belum masuk waktu syuruk, maka boleh. Larangannya tidak ada larangan di situ, maka boleh. Tapi jangan sering-sering. Paling enak itu datang langsung sholat qobliyah lalu langsung sholat subuh. Ada wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Hukum salaman setelah sholat. Hukum salaman setelah selesai sholat bid'ah. Tapi hukum megang HP setelah sholat itu tidak bid'ah. Enggak. Itu yang terjadi masalah di sini. Benar? Kalau ada orang mengatakan, maaf ya, jangan tersinggung ya Pak, kami diajarkan dari guru kita kayak gitu. Pertanyaan ini saya pernah tanya ke guru saya, dia yang mengatakan gitu. Ustaz, hukum salaman setelah selesai sholat, apa kata beliau? Bid'ah, kaget. Tapi hukum megang HP setelah selesai sholat tidak bid'ah. Padahal HP tidak ada di zaman Nabi dan salaman tidak ada di zaman Nabi. Tapi jangan dakwahnya gitu. Kita itu harus memahami hadis itu. Apa kata hadis itu? Kalau ada orang, kalau ada orang bertatap muka, hadisnya ini umum. Mau dipakai setelah sholat subuh, mau dipakai setelah selesai sholat, mau dipakai sebelum sholat, boleh. Yang menjadi masalah kapan? Kalau kita salaman di saat sholat. Waladhdallin amin, tiba-tiba datang kan wali kota. Jangan salah kan? Salah berbeda. Kalau disambut pula. Letak masalahnya di mana? Di saat salaman sebelum sholat boleh enggak? Salaman setelah sholat boleh enggak? Hadisnya umum. Hadisnya apa? Umum, berarti tidak ada waktu terbatas. Kata Nabi apa? Kalau ada orang bertatap muka, fayatasafahan. Sekarang salaman Pak. Kan bukan saat sholat Pak. Kalau ada orang bertatap muka, fayatasafahan. Fayatasafahan. Setelah bertatap muka, salaman. Apa yang terjadi? Dosa-dosa kita itu makin mengalir, dosa-dosa kita itu makin tetes. Sebentar saya yang jawab. Dosa-dosa kita itu makin tetes menetes. Maka Bapak kalau mau salaman jangan gini atau jangan gini. Banyak orang yang salaman sama saya kayak gini. Bukan takut itu. Ini bukan salaman, ini artinya ngasih amplop. Sedangkan saya tipe ustadz yang nggak terima amplop, langsung transfer. Langsung transfer. Sekarang yang bisa transfer. Kalau mau salaman itu harus sempurna. Dia tak orang Arab. Kenapa hatinya itu menjadi satu orang Arab? Karena kalau makan itu dari satu piring, piring besar. Lalu makan 5 orang, 6 orang, maka hatinya menjadi lapar, tidak berkelahi. Kita, maaf ya, makan bersama, tapi semua masing-masing. Satu di sini, satu di sana, satu di sini, satu di luar, satu di sana. Benar kan? Itu bukan makan bersama. Makanya tidak kompak, susah. Maka kalau ada piring besar, seperti anak-anak pondok, macam mana mereka makan? Tapi apakah mereka berkelahi? Benar kan? Itu hikmahnya. Orang Arab itu kalau salaman, saya bertemu sama beliau, Assalamualaikum. Sampai ini lama. Kenapa? Karena dia faham bahwa makin sempurna salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Maka salamanlah sebelum sholat, setelah sholat. Yang penting jangan di saat sholat. Oke Pak, hadisnya umum. Jangan mengatakan itu tidak boleh. No. Kalau ini sama. Apalagi kalau Bapak itu banyak hutang terhadap saya kan? Bukan cuma gini. Kapan dilunasi? Bukan cuma tetes dosanya, tetes
hadisnya juga. Ulama sekali ini salah. Masya Allah, indah sekali. Kalau kita paham tentang hadis itu indah. Asal kita pelajari hadis. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ibu katanya kemarin banyak masalah. Kalau tidak mau, kita sholat isyraq lalu saya balik. Mau tidur ya? Ya saya sampai lah. Makanya saya mau tidur. Sholat Tuhan itu Ustaz. Wah, Masya Allah. Masalah sholat duha. Pertanyaan saya, dari sejak kapan mulai waktu sholat duha? Dari sejak waktu sholat sunat isyraq. Awalul duha, awalnya duha, yaitu adalah sholat isyraq. Sampai kapan waktu sholat duha? 15 menit sebelum duhur, bidul isya, qabla zawal syams. Sebelum 15 menit dari waktu duhur itu tidak boleh melaksanakan sholat duha. Dari sejak, pertanyaan saya, dari sejak kapan mulai waktu sholat duha? Awalnya sholat duha apa? Isyraq. Sholat duha ini punya nama juga selain sholat duha. Sholat apa namanya? Sholatul awwabin. Apa? Sholatul awwabin itu artinya juga sholat duha. Awalnya sholat duha, sholat isyraq. Sampai kapan waktunya? 15 menit sebelum masuk waktu duhur. Ini bukan kata saya, ini kata ulama-ulama. Kalau tidak percaya, tulislah di Google. Mau? Mau? Oke, saya tuliskan ya. Supaya nggak jalan saya kan? Jalan Google lah. Apakah ada Ustaz sampai sekarang yang suka jalan Google juga? Sholatul duha. Kam waktuha? Kam raka'ah wa mata waktuha? Nah, aqalluha raka'atan. Paling minim 2 rakaat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Paling banyak 2, paling minim 2. Nih, tertulis di sini semua. Maka tidak boleh usul-usulin saya. Oke? Salatul duha, awalul duha, awalul duha ketika sholat isyraq. Kapan waktu terakhir? Tertulis di sini. Wakila ba'da mudhi rub'i sa'ah. Qabla salatul zuhri bi rub'i sa'ah. Tertulis di sini. Maka kalau rekaman ini terekam lalu ada orang menengok ceramah saya, jangan berkata ini Ustaz syubhat, ini Ustaz bid'ah. Nih. Silahkan Google, jangan sampai. Ada pertanyaan lagi? Ibu, maaf, ibu tidak mau bertanya. Pak Ustaz, kalau sholat duha 12 rakaat, yang dibaca yang pertama waduha, yang kedua kulhu, boleh enggak? Boleh, boleh. Tapi paling afdal surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha. Setelah itu surat apa? Wadduha. Setelah, atau kalau tidak mau yang ini, bacalah pertama wadduha, yang kedua alam nashrah laka sadrak. Itu yang disunnahkan. Kalau tidak hafal ini, tidak apa-apa. Pas jadi imam, jadi atau kor ini. Bagaimana itu? Jadi baku. Ada pertanyaan lagi? Ibu, mau saya bertanya? Mau? Ngerti pertanyaan? Ayo tanya. Sebelum saya viral, kalau saya viral enggak tahu nanti rugi baru tahu rasa. Tidak mau tanya? Oke, tak apa, silakan. Masalah setelah salam sholat ya. Nah ini kan 2 kali salam. Nah kapan makmum ini ikut salam?
menjawab salam. Salam apa maksudnya? Assalamualaikum. Salaman. Salam dan salam pertama, salam kedua. Nah ini kan kadang-kadang makmum ini salam pertama langsung salam. Oh, makmumnya. Ya makmumnya kapan langsung? Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dengar asal langsung ikut salam. Langsung itu. Boleh langsung, boleh setelah dia salaman yang pertama baru kau salam. Oke? Itu bukan kata saya, no. Jangan musuhin saya. Assalamu, engkau baru dengar assalamu langsung. Tapi paling enak setelah dia mau pindah kedua, supaya kita itu tidak mendahului imam. Oke Pak? Nah, insya Allah tampaknya di masjid ini bapak-bapak ini yang punya masalah, bukan ibu. Makanya ibu itu nggak mau tanya-tanya. Ada pertanyaan? Masya Allah, sebentar ya Ustaz. Kenapa di Masjid Haram atau Masjid Madinah ada sholat gaib atau sholat lima waktu? Bukan sholat ghaib itu Pak, itu sholat jenazah itu. Iya, itu ada mayitnya di sana. Bapak kalau mau ikut, ayo. Saya bawa, saya tahu tempatnya. Kalau mau diantar ke kuburan dalam masuk juga nggak apa-apa, ayo. Mau? Nggak apa-apa, mau. Ya, itu sholat jenazah. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu ada tempat di sana, agak jauh. Di sini mimbar, di sini kuburannya Nabi, di sana ada tempat khusus. Yang masuk ke sana cuma imam. Tapi kalau di Masjidil Haram itu tempatnya terbuka. Di mana? Di pintu Babus Salam. Maka doa kita itu setelah selesai sholat apa? Allahumma antas salam. Mau masuk ziarah Nabi, laki-laki masuk dari pintu mana? Babus Salam. Benar kan? Kalau tidak percaya nanti datang ke Masjid Nabawi, carilah Abdul Basit Musfiq, carilah Babus Salam. Babus Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang sering juga di sini Pak ya, Ustaz. Abis sholat isya sudah kita lakukan. Itu katanya panjangnya sampai setelah sebelum 15 sebelum zuhur. Kan ada yang suka bilang setelah sholat subuh tidak ada boleh sholat waktu menjelang matahari terbit itu nggak boleh dilakukan. Itu waktu yang mana maksudnya? Kita nggak boleh melakukan sholat waktu matahari mulai terbit. Nah, itu Tidak bayar listrik ya? Gratis. Udah, sini. Dengarin aja. Suara saya kedengaran kan? Dari setelah selesai sholat subuh sampai waktu sholat syuruk itu bolehkah kita sholat? Boleh. Kenapa tidak? Dari setelah sholat subuh, waktu sholat subuh, kami sholat subuh berjamaah di sini kan? Lalu banyak orang yang masih tidur, benar kan? Mereka itu sholat setelah selesai sholat subuh, itu boleh nggak? Boleh kan? Nah, boleh sholat. Kalau larangannya kuat, namanya haram. Kalau larangannya tidak keras, namanya makruh. Kalau ada orang sholat, setelah waktu sholat subuh, itu boleh. Apa yang tidak boleh? Sholat sunnah-sunnahnya, sholat sunnah-sunnah mutlaknya, sunat hajat, sunat qabliyah, ba'diyah, itu sebenarnya tidak boleh dan tidak ada, tapi boleh diqadha kata ulama, karena dia itu menjadi masbuk dan di sana larangannya enggak kuat, tidak mengatakan haram, maka paham insyaallah maksud saya apa tidak?
Kalau tidak paham bilang aja nggak apa-apa. Saya ulang lagi sampai engkau pusing. Entah kau yang pusing, entah saya yang pusing. Sholat subuh di sini. Lalu ada beberapa orang yang tidak sholat yang tidak ikut berjamaah sama kita. Dia bangun sebelum waktu syuruk itu 2 menit atau 3 menit. Apakah boleh dia sholat? Boleh. Kapan letak masalahnya? Kalau dia sholat setelah selesai waktu syuruk, masuk waktu syuruk, lalu dia sholat subuh. Di sana larangannya agak keras sedikit, karena di sana waktu matahari terbit itu muncullah setan-setan. Maka sebenarnya di sana itu tidak boleh sholat subuh. Tapi apa kata ulama, kalau dia bangun jam 9 macam mana, maka tidak apa-apa. Yang penting dia sholat. Daripada dia tidak sholat, maka sholatlah, tidak apa. Itu sebenarnya. Tapi karena agama ini butuh bantuan, karena bukan agama, kita butuh bantuan, maka kalau tidak digituin sama Allah Subhanahu, tidak dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala, tidak, bukan artinya di sana itu tidak boleh berarti larangannya kuat, berarti haram loh. Itu makruh, larangannya keras, beda dengan larangannya kuat. Larangan kuat haram, larangan keras makruh. Itu cuma termasuk makruh, bukan haram. Ada orang bangun jam 9, ada orang bangun jam 10, ada orang bangun jam 11 sebelum sholat subuh dia. Apakah boleh dia sholat? Boleh. Sebenarnya tidak boleh, karena larangannya karena dengan juga waktunya bukan waktu sholat subuh, benar kan? Ya. Tapi dia bangun jam 11. Apakah dari kemampuannya dia bangun jam 11? Enggak, bukan dari kemauannya dia, tapi dia bangun jam 11 karena capek. Apakah dia sholat? Boleh sholat? Boleh. Larangannya tidak kuat. Beda satu istilah. Larangan kuat haram, larangan keras makruh. Maka itu termasuk dalam larangan keras. Berarti bukan hak. Paham insyaallah? Ada pertanyaan lagi? Apa tutup? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Baca Allah